Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Fathia Rahma Zarkasih. Di sini Fathia kali ini akan menjelaskan bagaimana sih cara turunnya Al-Qur'an. Nah, jadi teman-teman bisa simak kelanjutannya ya. Nah, jadi teman-teman, pertama kita akan membahas apa sih itu Al-Qur'an. Jadi, Al-Qur'an menurut bahasa itu adalah bacaan atau yang dibaca. Dan Al-Qur'an menurut istilah itu yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, Al-Qur'an itu diturunkan kepada malaikat Jibril yang dihimpun dalam mushaf, dan itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini pengertian dari nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi secara bahasa yaitu nuzulul Quran diartikan dengan dua kata. Yang pertama nuzulul, yaitu merupakan sesuatu dari daerah tinggi ke daerah rendah, dan Quran yaitu kitab suci umat Islam. Jadi, nuzulul Quran dapat diartikan sebagai peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat tinggi ke muka bumi. Jadi, makna secara lengkap yaitu nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk umat Islam. Jadi, kurun waktu turunnya Al-Quran itu yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Oke, di sini yaitu keutamaan malam nuzulul Quran. Yang pertama yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa disebutkan lebih baik daripada 1000 bulan? Karena amalan dan ibadah yang kita lakukan pada malam nuzulul Quran itu lebih baik daripada amalan dan ibadah 1000 bulan. Jadi hal tersebut ada pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Qadr ayat 3. Yang kedua yaitu malam yang penuh berkah. Nuzulul Quran disebutkan juga yaitu malam penuh berkah. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah Ad-Dukhan ayat 3. Selain itu disebut malam penuh berkah karena Al-Quran diturunkan satu malam pada bulan Ramadan. Jadi teman-teman, kita bakalan pindah ke sejarah turunnya Al-Quran. Nah, di sini ayat yang pertama kali turun yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan ketika surah Al-Alaq ini turun, disitulah mulai muncul tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Selain itu, turunnya Al-Quran menjadi awal perjuangan dari menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab. Jadi Al-Quran itu pertama kali diturunkan di Gua Hira, yaitu sebelah utara Mekah pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Hijriah. Pertama, Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam nuzulul Quran dari Lauhul Mahfuz ke dunia. Pertama yaitu Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam nuzulul Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Jadi teman-teman, di sini Al-Quran diturunkan dalam dua periode. Periode pertama yaitu periode Mekah. Kenapa disebut dengan periode Mekah? Karena turunnya di Mekah teman-teman, dan disebut dengan ayat Makkiyah. Dan kedua yaitu periode Madaniyah. Kenapa disebut dengan periode Madaniyah? Karena ayat tersebut turunnya di Madinah dan disebut dengan ayat Madaniyah. Jadi teman-teman, dalam periode Mekah pada umumnya ayat yang diturunkan yaitu berisi tentang akidah dan tauhid. Jadi teman-teman, pada periode ini yaitu terdapat 86 surah yang diturunkan dalam kurun waktu 12 tahun 5 bulan teman-teman. Oke. Dalam periode Madinah, ayat yang diturunkan yaitu berisi tentang muamalah, syariat Islam, dan hukum Islam. Dan dalam periode Madinah ini teman-teman terdapat 28 surah yang diturunkan dalam kurun waktu 9 tahun 9 bulan.
Dan ayat terakhir Al-Quran yang diturunkan adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5. Kedua yaitu usai diturunkan dari langit dunia, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. Jadi firman Allah pada surah Al-Alaq ayat 1-5 yaitu ayat yang pertama kali diturunkan. Jadi surah Al-Alaq ayat 1-5 yaitu menjadi penanda diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul. Setelah ayat ini Al-Quran diturunkan secara bertahap. Jadi kurun waktu turunnya Al-Quran itu kurang lebih selama 23 tahun ya teman-teman. Setiap ayat yang diturunkan yaitu menyesuaikan problematika sosial, krisis moral, keagamaan, dan kisah-kisah Nabi terdahulu hingga hikmah yang terjadi pada masa itu teman-teman. Jadi teman-teman, itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan tentang turunnya Al-Quran. Jika ada kata salah atau penyampaian saya yang salah, mohon dimaafkan teman-teman. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.